Aku meraih ponsel itu tanpa berpikir. Hanya 1 detik kecerobohan di meja kayak yang ramai itu di sudut Senayan, Jakarta. Ponselku jatuh, ponsel orang lain juga jatuh, aku panik, aku ambil yang terdekat. Aku tidak tahu itu miliknya. Aku tidak tahu bahwa satu gerakan kecil itu akan merobek hidupku menjadi 2 bagian yang tak pernah bisa dijahit kembali. Ketika aku membuka kunci layar, sidik jari yang sama sekali tidak kukenal, pesan pertama yang muncul membuat jantungku berhenti. Sayang, aku kangen kamu. Kapan kita bisa bertemu lagi tanpa takut? Pengirimnya bernama Laras. Ada oto terlampir, 2 wanita berpelukan di tepi pantai, salah satunya mengenakan seragam polisi biru tua yang kusut karena angin laut. Wajahnya jelas. Kapten Rina Pratiwi. Kapten Polwan yang sering muncul di berita, yang tegas menangani kasus narkoba, yang dijuluki wanita besi oleh media. Dan wanita di sampingnya aku tahu wajah itu. Laras adalah teman lama Sari, pacarku. Pacarku yang selama 2 tahun ini kucinta dalam diam, dalam ketakutan, dalam bayang-bayang. Aku gemetar. Ponsel itu panas di tanganku. Aku merasa seperti mencuri sesuatu yang lebih berharga dari nyawa. Lalu ponselku yang sebenarnya berdering. Nomor asing. Aku angkat dengan suara yang hampir hilang. Siapa ini? Suara di seberang dingin, berat, penuh otoritas. Kau memegang ponselku. Dan aku memegang milikmu. Aku menelan ludah. Kapten Rina. Dia terdiam sejenak. Kita harus bertemu. Sekarang. Aku tidak punya pilihan. Aku tahu apa yang ada di ponselku. Oto-oto bersama Sari di kamar hotel kecil di Bogor. Pesan-pesan malam hari yang penuh janji. Catatan harian yang kugoreskan di aplikasi notes, aku takut keluargaku tahu. Aku takut Tuhan membenciku. Tapi aku lebih takut kehilangan dia. Semua ada di sana. Dan sekarang semuanya ada di tangan seorang kapten polisi. Kami bertemu di sebuah minimarket yang sepi di pinggir tol. Malam sudah larut. Lampu neon kuning membuat wajahnya tampak lebih keras dari oto di ponselnya. Dia mengenakan jaket hitam biasa, tapi postur tubuhnya tetap tegak seperti orang yang terbiasa memerintah. Aku berdiri di depannya, merasa kecil, rapuh, seperti anak kecil yang ketahuan mencuri permen. Kita tukar, katanya singkat, mengulurkan ponselku. Aku mengangguk, tangan gemetar menyerahkan ponselnya. Tapi saat jari kami bersentuhan, dia tidak langsung melepaskan. Matanya menatapku tajam, seperti sedang membaca isi kepalaku. Kau sudah melihat, suaranya rendah. Dan aku sudah melihat. Aku ingin lari. Tapi kakiku terpaku. Aku tidak sengaja. Tidak ada yang sengaja dalam hidup ini, Aisyah, dia menyebut namaku. Namaku yang ada di kontak ponselku. Yang ada hanya konsekuensi. Aku menunduk. Apa yang akan kau lakukan? Dia tidak menjawab langsung. Dia hanya menatapku lama, lalu berkata pelan, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Aku juga tidak tahu. Malam itu aku pulang dengan perasaan aneh. Bukan hanya takut. Ada sesuatu yang lain. Rasa ingin tahu yang berbahaya. Aku tahu rahasianya. Dia tahu rahasiaku. Dan entah mengapa aku merasa kami tidak lagi asing satu sama lain. Keesokan harinya, pesan masuk dari nomornya. Kita perlu bicara. Lebih dari sekadar tukar ponsel. Aku tahu ini kesalahan. Tapi aku balas. Di mana? Kami bertemu di sebuah apartemen kecil miliknya di kawasan Kuningan. Bukan kantor polisi. Bukan tempat umum. Tempat yang sangat pribadi. Aku masuk dengan jantung berdegup kencang. Dia membukakan pintu tanpa seragam, hanya kaos hitam polos dan celana olahraga. Tanpa otoritas. Tanpa tameng.
Hanya seorang wanita yang sama rapuhnya denganku. Kau tidak perlu takut, katanya, menutup pintu di belakangku. Aku tidak akan melaporkanmu. Aku tertawa kecil, getir. Kau polisi. Kau bisa menghancurkan hidupku kapan saja. Dia menggeleng. Dan kau bisa menghancurkan hidupku juga. Kami duduk di soa yang sama, jarak aman 1 meter. Tapi rasanya terlalu dekat. Aku bisa mencium aroma parumenya yang samar, aroma kayu dan citrus. Aku bisa melihat garis kecil di sudut matanya, tanda dia sering menahan emosi. Aku tidak pernah bilang pada siapapun, katanya pelan. Laras itu sudah lama. Dia pergi karena aku tidak berani memilih. Aku memilih karier. Aku memilih nama baik keluarga. Aku memilih diam. Aku menatapnya. Aku juga diam. Sari adalah satu-satunya orang yang tahu. Tapi keluargaku mereka sudah menyiapkan calon suami. Mereka bilang ini hanya AC. Mereka bilang aku akan sembuh. Dia tertawa pelan, suara yang pahit. Sembuh. Kata yang sama yang ibuku gunakan setiap kali aku menolak perjodohan. Kami saling pandang. Dan di saat itu aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Aku tidak hanya takut padanya. Aku juga tertarik padanya. Ada kekuatan dalam kerapuhannya. Ada kelembutan di balik ketegasannya. Dan aku benci diriku karena merasakan itu. Kita tidak boleh bertemu lagi, kataku tiba-tiba. Kenapa? Tanyanya, suaranya hampir menantang. Karena kalau kita terus begini aku takut aku akan jatuh cinta padamu. Dia terdiam. Lalu dia bangkit, berjalan ke jendela, memandang kota di bawah sana. Aku juga takut hal yang sama. Malam itu kami tidak bicara lagi. Aku pulang dengan perasaan yang lebih berat dari sebelumnya. Aku tahu aku sudah melangkah ke jurang. Dan dia juga. Beberapa hari kemudian Sari menelepon. Aisyah, aku mau ketemu. Ada yang harus kubicarakan. Aku tahu nada itu. Nada ketika seseorang akan mengatakan selamat tinggal. Sari menangis di depanku. Di sebuah warung kopi kecil di Kemang. Dia bilang dia tidak sanggup lagi. Dia bilang keluarganya sudah tahu. Dia bilang ada ancaman. Dia bilang dia harus menikah dengan pria yang dipilih orang tuanya. Aku mencintaimu, katanya sambil memegang tanganku erat. Tapi aku tidak sekuat kamu. Aku ingin marah. Aku ingin menangis. Tapi yang keluar hanya diam. Aku tahu rasa sakit itu. Aku sudah terbiasa dengan rasa sakit itu. Malamnya aku menangis sendirian di kamar. Lalu ponselku bergetar. Pesan dari Rina. Aku tahu kau sedang sakit. Aku di depan rumahmu. Aku membukakan pintu. Dia berdiri di sana, basah kuyup karena hujan. Matanya merah. Aku tidak tahu harus kemana lagi, katanya. Aku menariknya masuk. Aku memeluknya. Untuk pertama kalinya, aku memeluk seseorang yang tahu persis rasa sakitku. Dan dia memelukku kembali, erat, seperti tak ingin melepaskan. Kami tidak bicara tentang cinta. Kami hanya duduk di lantai, bersandar satu sama lain, mendengarkan hujan. Tapi di dalam dada aku tahu ini sudah melewati batas. Keesokan harinya ibuku menelepon. Aisyah, besok malam kau harus datang ke rumah. Ada yang ingin kami bicarakan. Tentang pernikahanmu. Aku merasa dunia runtuh. Aku ceritakan pada Rina. Dia mendengarkan dengan tenang. Lalu dia berkata, kalau kau mau aku bisa menolongmu. Aku bisa bicara pada keluargamu. Aku bisa bilang aku akan melindungimu. Aku menatapnya. Dan kau? Siapa yang akan melindungimu? Dia tersenyum tipis. Aku sudah terbiasa melindungi diri sendiri. Tapi aku tahu itu bohong.
Aku tahu dia sama rapuhnya denganku. Malam pertemuan keluarga. Aku datang dengan tangan dingin. Rina ikut. Bukan sebagai kekasih. Bukan sebagai apapun. Hanya sebagai teman polisi yang ingin membantu. Ibu memandangnya dengan curiga. Ayah bertanya dengan suara keras. Kenapa kapten polisi ikut campur urusan keluarga kami? Rina menjawab tenang. Karena Aisyah adalah warga negara yang berhak atas perlindungan. Dan karena saya tahu apa yang dia alami. Ibu menatapku tajam. Apa yang kau alami, Aisyah? Aku ingin bohong. Aku ingin lari. Tapi aku melihat mata Rina. Mata yang memberi kekuatan. Dan aku berkata suara bergetar. Aku mencintai perempuan, Bu. Aku mencintai Sari. Dan sekarang aku mencintai Kapten Rina. Ruangan hening. Lalu ibu menangis. Ayah bangkit, wajah merah. Kau memalukan keluarga ini. Rina melangkah maju. Bapak, Ibu. Cinta bukan pilihan. Tapi menghancurkan anak sendiri karena cinta itu adalah pilihan. Ayah menatapnya marah. Kau berani bicara seperti itu di rumahku. Rina tidak mundur. Saya berani. Karena saya juga sama seperti Aisyah. Keheningan lagi. Lebih dalam. Lebih menyakitkan. Malam itu ayah mengusirku. Ibu hanya menangis tanpa suara. Aku pergi dengan Rina. Di mobilnya aku menangis terseduh. Dia memegang tanganku erat. Aku kehilangan keluargaku, kataku. Kau tidak kehilangan aku, jawabnya. Tapi di dalam hatiku aku tahu aku sudah membayar terlalu mahal. 2 bulan kemudian. Aku tinggal bersama Rina. Bukan sebagai kekasih resmi. Hanya sebagai 2 orang yang saling menjaga. Kami tidak pernah menyentuh lebih dari pelukan. Kami takut. Takut kalau terlalu nyata, semuanya akan hancur. Suatu malam, Rina mendapat telepon dari atasannya. Ada desas-desus. Ada oto kami berdua di minimarket malam itu. Ada orang yang mengenali. Ada ancaman pemecatan. Dia pulang dengan wajah pucat. Aku harus memilih, katanya. Karier atau kamu? Aku tahu jawabannya sebelum dia bicara. Aku tidak bisa kehilangan segalanya, Aisyah. Aku sudah kehilangan terlalu banyak. Aku mengangguk. Aku tidak marah. Aku hanya kosong. Dia pergi keesokan harinya. Meninggalkan catatan kecil di meja, Ma. Aku mencintaimu. Tapi aku pengecut. Aku tidak menangis. Aku hanya duduk di lantai, memeluk lutut. Aku tahu ini akhirnya. Aku tahu ini harga yang harus kubayar. Tapi di dalam hati ada satu pertanyaan yang terus berputar, yang tidak pernah berhenti menyiksa. Apakah cinta sejati layak dipertahankan jika harus mengorbankan segalanya, keluarga, karier, bahkan martabat diri sendiri? Atau justru cinta sejati adalah ketika kita rela melepaskan orang yang kita cintai demi kebahagiaan mereka, meski itu berarti kita sendiri hancur? Kau yang menentukan. Benar atau salah?